mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan juga apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikanlah kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, supaya kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami juga siap untuk melakukan dalam kehidupan kami untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama mulai ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-69. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai ayat yang ke-69. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ayat ini adalah nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini menjadi pendahuluan, pemberitaan bahwa Tuhan Yesus akan lahir. Dan Zakaria itu adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan ketika Roh Kudus turun memenuhi dan menaungi dia, kemudian ia bernubuat dan menyatakan rencana dan kehendak Allah atas umat manusia, atas dunia. Jadi ini adalah pemberitahuan melalui nubuat yang disampaikan oleh Zakaria. Jadi nubuat itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan tidak terjadi karena keinginan manusia secara pribadi, karena pengetahuan seorang hamba Tuhan. Nah, hari-hari ini yang menjadi pertanyaan dan juga perlu menjadi perenungan di dalam media sosial, di dalam Facebook atau apapun itu seringkali terjadi tulisan atau catatan yang besok pagi Anda akan diberkati, akan dipulihkan, akan sukses dan seterusnya. Jawablah amin, ketiklah amin. Kalau ini hanya sekedar kata-kata iman, pengharapan di dalam Tuhan, menurut saya tidak menjadi persoalan. Tetapi akan menjadi persoalan kalau ini dianggap sebagai satu nubuat. Karena nubuat itu harus atas perintah Tuhan. Nubuat itu harus atas kehendak Tuhan. Jadi kembali ke ayat ini, terpujilah Tuhan Allah Israel. Jadi Zakaria dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa yang pertama Allah Israel itu akan melawat umatnya. Jadi kata melawat ketika tadi saya merenungkan, membaca, mempelajari, itu arti dalam bahasa Indonesia itu berarti mengunjungi. Jadi Allah mengunjungi. Kemudian mungkin muncul pertanyaan lagi, kalau Allah itu maha hadir, Dia ada di mana saja, kenapa Dia harus mengunjungi umatnya, mengunjungi Israel? Apakah Allah itu berpergian, kemudian posisinya, keadaannya berada jauh dari umat manusia? Tentu artinya tidak demikian. Tetapi melawat umatnya itu berarti mendatangi dengan belas kasihan, dengan perhatian, dengan kemurahan kepada orang Israel. Jadi Allah secara khusus memberikan perhatian. Karena umat manusia, saya dan saudara, itu adalah orang yang berdosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Dengan amal kebaikan, dengan korban persembahan, dengan dupa, sesajian, dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Atau dengan tumbal. Nah, jadi kalau orang-orang yang okkultisme, penyembahan berhala, itu selalu berkaitan dengan
memberikan korban. Dan kuasa kegelapan itu sebenarnya meniru seperti korban kepada Allah yang Allah kehendaki, jadi korban darah. Makanya tidak heran kalau saudara mencari kekayaan dengan cara yang salah, mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Biasanya korban yang diminta itu apa? Uang, harta benda, atau apa kira-kira? Nyawa manusia. Karena nyawa kita itu berharga. Dan kalau kita mengikat perjanjian dengan kuasa kegelapan, misalnya mengorbankan pembantunya, keluarganya, anaknya, pada akhirnya dia akan mengorbankan siapa? Yang menyerahkan dirinya sendiri karena taken kontrak. Nah, ini harus dilepaskan. Manusia harus dilepaskan dari hukum dosa. Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh anak domba Allah. Makanya Yesus datang. Allah mengutus putranya yang tunggal untuk melawat umatnya. Dan yang kedua, untuk memberikan kelepasan. Karena ayat 68 tadi dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan melawat kita, melawat orang percaya, Dia mencurahkan kasih setia dan anugerahnya, itu pasti akan berdampak pada kelepasan, pada kebebasan. Karena kadang kita ini terbelenggu oleh kuasa kegelapan, terbelenggu oleh kultur budaya, filosofi. Jadi pikiran kita kadang itu terbelenggu, mindset kita itu terbelenggu, terbatasi oleh pengertian-pengertian, misalnya budaya Jawa, nasihat orang tua. Itu kadang membelenggu kita dan membatasi kita, untuk kita itu tidak bisa mengerti firman Tuhan. Loh, firman Tuhan kok berbicara seperti ini, padahal nasihat orang tua saya dulu seperti ini. Kadang seolah-olah bertolak belakang, dan memang pengajaran firman Tuhan itu berbeda dengan pengajaran manusia. Dan pengajaran manusia, roh nenek moyang turun-temurun, itu sekali lagi bisa membelenggu, bisa membatasi, dan menghalangi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu membuka hati kita, perlu membuka pikiran kita. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, untuk menerima kebenaran firman Tuhan kita itu harus menjadi seperti gelas yang kosong. Kalau saudara sudah merasa penuh terisi, merasa punya hikmat, merasa punya pengetahuan, merasa punya pengalaman, kita tidak akan bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Hanya orang-orang yang haus kepada Tuhan. Makanya ada pujian, seperti rusa yang haus. Jadi kalau rusa yang haus itu, saudara bisa lihat di dalam layar televisi, dalam ilmu pengetahuan, itu rusa ketika dia haus, itu bisa mempertaruhkan nyawanya. Di genangan air, kadang di sungai atau di rawa, di air ada buaya, di darat ada singa, ada harimau. Ketika ia mencari air, karena dia kehausan, dia berani mengambil resiko. Demikian juga kita. Ketika kita haus akan Tuhan, kita ingin menikmati hadirat Tuhan, kita ingin dipuaskan oleh Tuhan, kita juga harus mengambil risiko, berani mengambil risiko, berdiam diri sejenak, berhenti, beristirahat dari seluruh aktivitas hidup kita, dari pekerjaan kita. Saudara menyediakan waktu untuk Tuhan. Sekali lagi, hari Minggu itu tidak lama. Di gereja kita itu paling hanya 1 jam lebih sedikit. Tidak akan lebih dari 2 jam, kecuali kalau ada perayaan Natal dan lain sebagainya. Sediakan waktu untuk Tuhan. Korbankan yang lain. Milikilah rasa haus akan Tuhan, supaya saudara dilepaskan. Saudara juga melepaskan diri dari ikatan. Ya, saya singgung sekali lagi, kadang kita terikat dengan HP. Kita kemana-mana nggak bisa lepas dari HP, di mana-mana duduk kita juga nggak bisa lepas bermain HP. Saudara bisa duduk di gereja, sementara pikiran saudara ke Jakarta, pikiran saudara ke Surabaya. Saudara tubuhnya duduk di sini, tapi pikiran fisik saudara berkomunikasi dengan
orang lain, saudara tidak fokus dengan Allah, saudara mengalami kerugian. Berarti saudara sudah dibengkokkan oleh kuasa kegelapan. Jangan berpikir kuasa kegelapan itu hanya seperti gendruwo, pocongan, dan lain-lain. Kalau itu kelas kopral. Tapi kalau kuasa kegelapan masuk ke gereja, kemudian membuat saudara tidak fokus kepada Tuhan, nah ini yang harus kita kalahkan. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang saudara lepas di dunia akan terlepas di surga. Apa yang saudara ikat di dunia akan terikat di sana. Mungkin aplikasinya ada banyak hal, tetapi saudara perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Kenapa ada istilah tanduk keselamatan? Karena dalam perjanjian lama itu di bait Allah itu, di halaman bait Allah itu disediakan tanduk. Jadi kalau orang berbuat dosa, habis membunuh atau berbuat jahat tanpa sengaja, itu dia bisa lari ke bait Allah. Di sana ada tanduk dari binatang yang memang sudah disiapkan, dibentuk sedemikian rupa, dan orang yang pegang tanduk itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihukum, tidak boleh dibalas kejahatan. Makanya ini disebut tanduk keselamatan. Nah, ketika kita memegang tanduk keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan dihukum akibat dosa yang kita kerjakan, akibat dosa yang kita lakukan. Jadi semua hal dalam perjanjian lama itu sebenarnya mengarah, melambangkan kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang dikatakan Allah melawat umatnya? Melalui siapa Allah melawat umatnya? Ya jelas melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ketika Tuhan Yesus Kristus mati, naik ke surga, siapa kemudian yang melawat umatnya? Karya Roh Kudus yang akan menjamah saudara, menjamah saya, menjamah kita semua, dan mengubahkan hidup kita. Jadi setiap orang percaya itu harus diubahkan, harus diproses, dimurnikan. Jadi saudara harus siap memiliki kerelaan untuk diubahkan, dan kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini karya Allah yang kembali kita renungkan dan kembali kita nikmati pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Kita layak memuji Tuhan. Kita layak meninggikan Tuhan. Karena Tuhan sudah melawat umatnya, mengunjungi umatnya, memberikan perhatian khusus, mencurahkan kasih setia dan anugerahnya kepada umatnya, kepada setiap orang yang terbelenggu, kepada setiap orang yang menghadapi pergumulan, persoalan dan penderitaan. Allah itu sanggup memberikan kelepasan. Tetapi tentu kelepasan yang Tuhan berikan ini, kalau keselamatan bisa dikatakan itu tak bersyarat, syaratnya hanya beriman. Tapi kelepasan-kelepasan dari belenggu-belenggu yang lain itu saudara perlu datang kepada Tuhan, perlu dibarengi dengan ketaatan, dengan ketundukan kepada setiap hukum dan kehendak Tuhan. Jadi Yesus Kristus selanjutnya di ayat yang bagian terakhir, ayat 69, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Jadi Yesus itu juga dikenal sebagai anak Daud. Makanya bagi orang Israel ketika menjumpai Tuhan Yesus, ketika minta disembuhkan, ketika minta dijamah oleh Tuhan Yesus, mereka selalu berseru, Yesus anak Daud. Kenapa tidak Yesus anak Yusuf? Karena Daud itu adalah raja yang sangat terkenal di Israel. Raja kedua, memang raja pertama itu Saul, tapi Daud itu sangat luar biasa. Sampai hari ini lambang negara Israel, benderanya itu bendera bintang Daud. Dan Allah itu membuat perjanjian kekal dengan Daud, bahwa Allah akan meneguhkan kerajaan Daud dan keturunannya sampai kekal. Berarti melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan datang kepada Tuhan.
Kita